Hai semuanya, kembali lagi di channel Wisnu Ruby tentang perawatan tikus mencit. Dan sekarang gue pengen membuat alasan tentang kenapa gue miara atau ternak tikus mencit. Itu gue mau membuat 5 alasannya. Yang pertama, kenapa? Yang kedua, keuntungan peliharaan tikus mencit dan red. Yang ketiga, kesusahan dalam perawatan. Yang keempat, cara mengatasi masalah perawatannya. Serta yang kelima, manfaat dan fungsi pemeliharaan ternak tikus mencit dan red. Yang pertama, alasannya kenapa? Karena gua dari referensi teman untuk memelihara tikus ini, dan dia bilang perawatannya agak sedikit lebih mudah ketimbang miara peliharaan ya seperti ikan maupun hewan lainnya. Dan waktu itu gua belum kepikiran buat melihara ini dikarenakan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan sekarang karena musim pandemi begini dan gua udah gak ngapa-ngapain, dan gua ambillah nih usaha buat ternak tikus, dimana dalam situasi pandemi ini gue pengen mencoba yang nantinya ternak ini akan menjadi usaha di rumah yang kecil-kecilan itulah, tapi dengan sarana yang nggak terlalu luas di rumah. Nah itu nantinya gue pengen coba jalanin seberapa sih mudahnya, gampangnya untuk proses kedepannya dalam penjualan maupun hasilnya dalam ternak tikus ini. Dan dimana itu gue mengambil beberapa jenis tikus, ya intinya 2 lah, cuman tikus mencit dan red. Yang tikus mencit itu tikus yang udah dewasa tapi ukurannya nggak sampai 10 cm, dan jenis kedua itu red, dimana tikus red itu tikus dewasa yang ukurannya bisa sampai 20 cm lah. Tikus ya kayak tikus gue tapi warnanya putih, ibaratnya orang bilang itu tikus Jepang. Jadi poin yang kedua yaitu keuntungan pemeliharaan tikus mencit dan red. Keuntungan yang didapat dari pemeliharaan tikus jenis ini, kita bisa mengalokasikan sarana yang lebih cukup, dibilang nggak terlalu luas tapi memadai. Dan juga pemeliharaan ternak ini kita bisa memperoleh makanan yang bisa didapatkan contohnya ya di toko makanan ternak kayak toko makanan burung, yang nantinya tikus itu kita kasih makan sejenis bur babi dan roti bekas atau roti sisa dari potongan roti yang untuk dijual ke orang-orang kayak kulit roti dan sejenis roti yang udah kadaluarsa atau expired. Dan dimana nantinya bor babi ini kita campurkan dengan roti yang sudah kita keringkan seperti video yang sebelumnya itu, dan atau bisa di blender lalu kita campurkan dengan bor babi dan dikasih air seperti makanan anak bayi, itulah kayak nasi. Nah pokoknya setelah di blender itu dicampurkan dengan bor babi menjadi bubur seperti bubur bayi yang sudah tercampur oleh air, dan itu kita bisa kasihkan makanan itu. Karena itu juga referensi dari temen-temen sih, itu makanan bisa dibilang favoritnya tikus inilah. Selain itu juga ada pakan selingan, atau bisa dibilang kalau lu nggak mau cari kedua pakanan itu, lu cari di pasar seperti kecambah
atau toge kecil-kecil, toge yang buat soto. Di pasaran sekitar harga 2000 lah, itu udah murah banget. Dan dicampur dengan mentimun atau timun. Itu timunnya nanti kita parut dan kita campur dengan kecambah. Itu buat istilahnya makan selingan itu sih nantinya juga bagus sih buat metabolisme tubuhnya tuh tikus, ibaratnya untuk meningkatkan hormonnya dia, untuk biar mempercepat kehamilan dan proses ibaratnya buat dapat konsentrat yang tinggi lah buat si tikusnya, ibaratnya buat ningkatin hormonnya dia. Dan untuk perawatan kandang sih keuntungannya lebih mudah karena kan kita juga kandang sempit, dan itu juga kita taburi dengan serbuk kayu yang itu bisa didapatin di tukang-tukang kayu yang udah bekas kan. Serbuk kayu itu kan dari potongan kayu yang udah disisaan potongan kayu, itu bisa kita ambil aja di tukang kayu. Ya, itu tentang kesusahan dalam pemeliharaan tikus mencit. Ya, gue saranin guys, dari pengalaman gue sih selama gue melihara tikus ini, kesusahannya itu ya kalau orang yang baru ternak tikus biasanya kan masih rada takut atau geli dalam mengambil tikus. Ibaratnya kita lihat aja kan gerak-geriknya dia, kita merasa geli. Terus juga dari bulu-bulunya atau tangannya dia kan yang kita pegang agak ya gimana gitu. Bagi gue sih sarannya ya kalau buat pemula gitu, bagi yang untuk gelian sama tikus bisa pakai sarung tangan. Tapi gue saranin sarung tangan jangan warna hitam, karena gue pakai sarung tangan hitam disangka dia musuh, akhirnya tangan gue yang digigit. Jadi ya gue saranin ya sarung tangan yang kayak dokter itu yang putih, yang kayak pembersih lantai. Itu lebih bagus karena dia yang itu mungkin temennya kali ya, gue juga nggak ngerti tuh instingnya dia gimana ya kan. Yang jelas gue kalau kemarin gue coba pakai sarung tangan hitam, yang ada gue diserang, dan akhirnya gue lepas, gue beraniin aja kan. Waktu gue pertama juga geli, gue beraniin pakai tangan sekarang, alhamdulillah sih. Jadi ya susahnya yang untuk pertama itu. Yang kedua, dalam proses perkembangbiakan tikus kan juga kita kan mengalami ya kan. Jadi kalau kemarin yang di video sebelumnya itu kan ada tuh proses kelahiran si tikus, dan itu juga sebenarnya kita harus lebih antisipasi dalam indukan. Ya kan, indukan ini kan melahirkan tikus, jadi ada yang nerima ada yang enggak kalau untuk proses kelahiran pertama anaknya dia nih. Jadi kalau yang nerima itu ibaratnya dia langsung menyusui anaknya, tapi yang kalau nggak nerima indukannya melahirkan si anak ini, anaknya bakalan dimakan atau dibuat mati sama indukannya. Jadi gua bilang sih harus lebih antisipasi lah dalam untuk proses kelahiran si anak tikus nantinya, atau proses untuk setelah dia ibaratnya hamil, lo langsung pisahin dari si jantannya, karena si tikus ini ibaratnya dia punya sifat kanibalisme atau saling memakan. Jadi gue saranin untuk pemula juga, bagi yang tikusnya udah merasa hamil, lu langsung pisahin dari si jantannya, lu biarkan indukannya melahirkan, indukan betina itu melahirkan anaknya, dan lo lihat, lo pantau terus selama dia lahirin anaknya apakah dia sifatnya arogan atau enggak. Karena yang udah sih kemarin gue ngalamin ada yang sifatnya arogan, alias dia nggak mau terima anaknya di kelahiran pertama, dan ada juga yang langsung merespon menyusui anaknya. Itu guys kesusahan yang gue pribadi alami.
part tentang cara mengatasi masalah perawatan tikus atau pemeliharaan tikus ini ya. Menurut gua namanya kita usaha baru pemula, ya lebih banyak sharing lah ke teman-teman yang udah ada di komunitas pemeliharaan mencit atau tikus red ini. Karena gue bilang ya, usaha itu kan nggak gampang ya, ada proses banyak yang dilalui. Nggak semuanya pengusaha itu langsung jadi atau naik dalam posisi yang tinggi. Ada juga yang bisa langsung zonk karena tidak tahu metode atau pembelajarannya tentang pemeliharaan tikus ini. Jadi gue bilang ini lebih baik kita sering-seringlah bertanya kepada pengusaha yang udah mempunyai nama, seperti yang udah lebih ahli dalam bidangnya, atau sharing ke teman-teman komunitas pemeliharaan tikus mencit ini. Ya, untuk poin yang terakhir yaitu yang kelima ya adalah manfaat serta fungsi dari pemeliharaan tikus ini. Gue sih ngambilnya dari pribadi juga, ada untungnya ya kita dalam proses perkembangbiakan untuk kedepannya di pemeliharaan tikus mencit ini, lo lebih inovatif, kreatif, dan produktif lah dalam proses usaha ternak ini. Ya kayak gue juga kan ibaratnya ternak sambil ngevlog buat berbagi ke teman-teman komunitas dan buat bagi pengusaha pemula tikus. Jadi ibaratnya gue lebih sharing pribadi aja pengalaman gue tentang usaha ternak yang udah gue jalanin ini. Walaupun gue belum banyak yang gue hasilnya yang ada dari perkembangan biak tikus ini, tapi kan ibaratnya gue udah ngasih tahu ke kalian semua, ini loh proses gue dalam menjalani usaha tikus di wadah akuarium. Ibaratnya jarang ada lah usaha memakai akuarium ini. Tadi juga kan ini kan akuarium juga bekas, dari akuarium bekas yang dimana yang lo lihat tadinya kan fungsi akuarium ini untuk apa sih ya kan. Nah, gua coba buat pakai ternak tikus, ya lebih gimana lah lo lihat ya kan keadaannya sekarang. Dan gue juga bikin vlog ini kan ibaratnya teman-teman lebih biar bisa tahu kalau gue tuh sekarang di pandemi begini gue lagi ternak tikus supaya mendapatkan apa hasil positifnya dari video vlog kali ini tentang alasan kenapa sih gue miara tikus mencit dan red. Bagi kalian yang ingin menonton video selanjutnya silakan, dan jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian semua, dan subscribe serta tekan tombol lonceng untuk mengetahui video berikutnya nanti. Oke, terima kasih.